Halo, selamat siang dan kembali lagi ke channel Papan Belajar. Di sini kita akan membahas soal CPNS untuk tipe soal TIU atau Tes Intelijensia Umum bagian yang pertama. Sebelum kita masuk ke soal, silakan untuk membagikan video ini agar video ini semakin bermanfaat bagi orang lain. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Soal ini adalah soal sinonim, artinya persamaan dari kata. Soal yang pertama adalah persamaan kata autentik, yaitu A. Palsu, B. Ijab, C. Asli, D. Bukti, E. Identitas. 3 detik untuk menjawab dimulai dari sekarang. Pembahasan, autentik mempunyai arti dapat dipercaya, asli, tulen, sah. Kata tersebut bersinonim dengan kata asli yang mempunyai arti tidak ada campuran, tulen, murni. Maka jawaban adalah C, asli. Lanjut ke soal berikutnya. Sugesti mempunyai arti yang sama dengan kata A. Empati, B. Justifikasi, C. Saran, D. Identifikasi, E. Evokasi. 3 detik untuk menjawab dimulai dari sekarang. Pembahasan. Sugesti berarti pendapat yang dikemukakan atau untuk dipertimbangkan, anjuran, saran. Kata tersebut bersinonim dengan kata saran yang mempunyai arti anjuran, pendapat, dan usulan. Maka jawabannya adalah C, saran. Lanjut ke soal berikutnya. Supervisi mempunyai arti yang sama dengan kata A. Pengawasan, B. Pengesahan, C. Pembuktian, D. Pemberitahuan, E. Larangan. 3 detik untuk menjawab dimulai dari sekarang. Pembahasan. Supervisi mempunyai arti pengawasan utama, pengontrol, penilik. Kata tersebut bersinonim dengan kata pengawasan yang mempunyai arti penilikan, penjagaan. Maka jawabannya adalah A. Pengawasan. Orang yang melakukan supervisi atau orang yang melakukan pengawasan disebut supervisor atau biasa disebut pengawas untuk di bahasa Indonesianya. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan dapat kita lihat orang yang mempunyai jabatan supervisor ataupun pengawas mempunyai helm yang berwarna putih. Masuk ke soal berikutnya, niscaya. Kalau tadi persamaan kata, ini adalah tanda lawan kata atau antonim. Antonim dengan kata A. Pasti, B. Kemungkinan, C. Mustahil, D. Sering, E. Penyebab. 3 detik untuk menjawab dimulai dari sekarang. Pembahasan. Niscaya berarti pasti, tentu, sudah jelas, tidak boleh tidak. Kata tersebut memiliki antonim dengan kata kemungkinan. Pasti antonimnya adalah kemungkinan yang mempunyai arti keadaan yang mungkin terjadi, keadaan yang memungkinkan sesuatu terjadi. Jawabannya adalah B, kemungkinan. Lanjut ke soal berikutnya. Nomaden mempunyai lawan kata, yaitu kata A. Menetap, B. Migrasi, C. Hijrah, D. Berpindah-pindah, E. Menginap. 3 detik untuk menjawab dimulai dari sekarang. Pembahasan. Nomaden mempunyai arti berpindah-pindah, tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kata tersebut memiliki antonim dengan kata menetap yang mempunyai arti tempat tinggal yang tetap. Atau jawabannya adalah A. Menetap. Jika kita ketahui bahwa zaman dahulu manusia purba hidup secara nomaden, artinya hidup secara berpindah-pindah dari suatu gua ke gua yang lainnya.
Di zaman sekarang, hidup manusia tidak nomaden atau biasa dibilang menetap, mempunyai suatu rumah yang tetap, tidak seperti dahulu yang harus pindah ke tempat lainnya untuk mencari sumber daya. Jadi kalau zaman dahulu disebut nomaden, kalau sekarang disebut menetap. Soal selanjutnya, jujur mempunyai lawan kata, yaitu kata A. Makar, B. Pandir, C. Nanar, D. Ceroboh, E. Kelakar. 3 detik untuk menjawab dimulai dari sekarang. Pembahasan, jujur mempunyai arti lurus hati, tidak curang, tulus. Kata tersebut berantonim dengan kata makar yang mempunyai arti akal busuk, tipu muslihat. Maka jawabannya adalah A. Makar. Soal selanjutnya, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. A. Ancol, Jakarta, Pantai. B. Prambanan, Jawa Tengah, Klaten. C. Air Tujuh Pancuran, Baturaden, Jawa Tengah. D. Singkarak, Sumatera Barat, Padang. E. Banten, Benteng Pandem, Cilacap, Jawa Barat. 3 detik untuk menjawab dimulai dari sekarang. Pembahasan, Borobudur merupakan destinasi wisata yang terletak di daerah Magelang yang termasuk dalam wilayah Jawa Tengah. Sebagaimana dengan Air Tujuh Pancuran merupakan destinasi wisata yang terletak di daerah Baturaden, Kabupaten Jawa Tengah, atau jawabannya adalah C. Untuk mudahnya adalah prinsip di mana Magelang ini berada di dalam Jawa Tengah. Sesuatu yang lebih kecil berada di dalam sesuatu yang lebih besar. Maka contohnya dapat kita hapus pantai, ini dapat dihapus. Klaten, Klaten ini lebih kecil dari Jawa Tengah, ini dapat dihapus. Padang, ini dapat dihapus. Tinggal menyisakan antara C maupun E. Jadi dapat kita lihat untuk Borobudur ini adalah suatu objek objek wisata, sehingga objek wisata ini ada dua, Air Tujuh Pancuran maupun Benteng Pandem. Sekarang yang harus kita lihat adalah hubungan Magelang sama Jawa Tengah. Apakah hubungan Magelang dan Jawa Tengah ini sama dengan hubungan antara Baturaden ke Jawa Tengah maupun Cilacap ke Jawa Barat, di mana yang kita tahu adalah Cilacap tersebut tidak di Jawa Barat. Setahu saya, Cilacap itu adalah di Jawa Tengah, sehingga untuk E ini salah, walaupun secara pola ini sama. Tetapi kalau kita lihat Magelang adalah bagian dari Jawa Tengah, maka jawaban yang paling benar adalah C. Air Tujuh Pancuran berada di Baturaden, dan Baturaden ini adalah termasuk wilayah di bagian Jawa Tengah. Soal selanjutnya, Libya, Tripoli. Sama dengan A. Inggris, Birmingham. B. Austria, Wina. C. Berlin, Jerman. D. Nigeria, Accra. E. Phnom Penh, Kamboja. Maka jawaban yang benar 3 detik dimulai dari sekarang. Pembahasan. Ibu kota negara Libya adalah Tripoli, sebagaimana ibu kota Austria adalah Wina. Maka jawabannya adalah B. Untuk soal berikut ini, yang kita lihat adalah sebelah kiri adalah suatu nama negara dan sebelah kanan adalah sebuah nama kota. Dan ini adalah ibu kotanya. Pertama, dapat kita filter untuk sebelah kiri adalah negara, maka untuk C ini dapat dicoret karena Berlin ini adalah suatu kota di Jerman. Begitu juga dengan Phnom Penh, ini dapat dicoret karena adalah Phnom Penh ini kebalikan
posisi dengan Kamboja. Jadi menyisakan antara A, B, dan D. Kemudian sebelah kanan adalah kota dan ini adalah ibu kotanya, di mana Inggris ibu kotanya adalah London dan Austria adalah ibu kotanya adalah Wina. Ini salah, ini benar. Maka eh, jawaban yang benarnya adalah B, Austria dan ibu kotanya adalah Wina. Parfum titik dua wangi sama dengan A. Mandi titik dua segar, B. Tidur titik dua kantuk, C. Lelah titik dua bekerja, D. Ringan titik dua balon, E. Hangat titik dua jaket. 3 detik untuk menjawab dimulai dari sekarang. Pembahasan, parfum yang dipakai akan membuat tubuh kita menjadi wangi. Sebagaimana mandi akan membuat tubuh kita menjadi segar. Jawabannya adalah A. Mandi, titik dua adalah segar. Untuk soal yang B, tidur titik dua kantuk, ini ada salah karena tidur itu tidak membuat ngantuk, tetapi tidur itu menghilangkan kantuk. Jadi ini menjadi salah. Lelah tidak titik dua bekerja, ini bisa saja dibilang terbalik. Harusnya adalah bekerja membuat tubuh kita menjadi lelah. Untuk opsi yang D, ringan titik dua balon. Ini salah karena tidak ada berkaitan eh, parfum membuat wangi. Untuk E, ini hangat jaket. Ini salah karena ini terbalik. Harusnya jaket membuat kita hangat. Baik, itu aja pembahasan dari soal CPNS hari ini untuk TIU bagian 1. Jika ada yang masih dibingungkan, silahkan ditanya. Jika ada yang ingin dibahas, silahkan ditulis di kolom komentar untuk saya dapat buat di video selanjutnya. Terima kasih untuk waktunya. Semangat pagi dan selamat belajar.